Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pelajaran astronomi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari deviasi pedoman magnet dan mencari salah pedoman gasing dengan membaring matahari. Contoh, pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 11.30 waktu Cipauti, KM Sirius berada pada posisi 11 derajat 43,5 menit utara, 43 derajat 49,5 menit timur. Ada PP menunjukkan pukul 6.46.35 detik dibaring matahari dengan baringan pedoman standar 160 derajat. Diketahui duduk saat itu minus 1 jam 5 menit 45 detik. Haluan pedoman standar 10 derajat. Haluan pedoman kemudi 15 derajat. Haluan pedoman gasing 12 derajat. Variasi di peta tahun 1998 tertulis variation 1 decrease is increase about 4 minutes annually. Diminta deviasi masing-masing pedoman, yaitu pedoman standar dan pedoman kemudi, kemudian salah pedoman gasing atau gyro error, kemudian yang terakhir haluan sejati. Cara menjawab adalah kita membuat POM sebagai berikut. Kita buat POM secara lengkap sehingga kita tinggal mengisi. Carilah delta tolok Cipauti pada Almanautica halaman 262. Kemudian lihatlah di Cipauti, maka tertulis 03. Kemudian masukkan waktu tolok ke dalam tabel. Setelah itu masukkan tanggalnya. Kemudian masukkan delta tolok Cipauti, yaitu plus 3 karena di bujur barat. Kemudian carilah GMT duga dengan menambahkan waktu tolok dengan delta tolok di Cipauti sehingga ketemu pukul 14.30 dan masukkan tanggalnya adalah tanggal 2 bulan 2 2016. Jadi karena di bujur barat, maka GMT juga sama dengan waktu tolok ditambah dengan delta tolok. Masukkan PBW ke dalam POM apa adanya karena GMT duga dan PBW berbeda kurang dari 6 jam. Maka kita masukkan apa adanya 9 jam 9.46.35. Kemudian masukkan duduknya minus 1 jam 5 menit 48 detik. Kemudian PPW ditambah duduk karena minus berarti dikurangkan.
Berarti GMT sejati ketemu jam 8:40:47. Masukkan tanggalnya, tanggal 2 bulan 2 2016. Bukalah halaman aeronautika halaman 31 sebagai berikut. Kemudian lihatlah tanggal 2 bulan 2 2016 pada bagian paling bawah. Tanggal 2 Februari 2016. Kemudian kita potong ini bagian atas saja, kemudian ini bagian bawah. Ini hanya dipotong 0 sampai 18 dan 0 sampai 8, kemudian 9 sampai 22 dihapus, yang ada hanya 23. Jadi harusnya 0 sampai 23. Kemudian carilah GHA pada UT 8. Caranya tariklah garis dari UT 0,0 sampai dengan 0,8. Dari 00 sampai 08. Kemudian lihatlah angka di sebelah kanannya, yaitu 296 derajat 36,0 menit. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Kemudian carilah set pada 08 pada jam 8, yaitu tariklah garis dari UT 00 sampai 08. Kemudian tariklah ke kanan hingga ketemu 56,3 menit. Berarti kita harus melihat angka di atasnya. Kemudian lihat angka yang di UT 06 adalah S16 derajat. Berarti di UT 08 adalah 16 derajat 56,3 selatan. Kita tulis menjadi 16 derajat 56,3 menit selatan. Kemudian angka tersebut kita masukkan ke dalam set, tabel set. Carilah koreksi pada halaman bawah, yaitu halaman paling bawah di mana tulis D 0,7. Kemudian kita masukkan di baris D 0,7. Kemudian kita lihat pada D 7 16 derajat 57,4. Dan dek 8 16 derajat 56,3, sehingga 0,8 lebih pada dek jam UT 8 lebih kecil daripada UT 7, maka D-nya minus
0,7. 0,7 diperoleh dari ini 0,7, kemudian minus diperoleh dari angka kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Ya, ini masuk ke korde 0 minus 0,7. Baik, setelah kita lanjutkan, kemudian carilah increment pada 40 menit 47 detik. Bukalah increment 40 menit lembar kuning halaman 22. Kemudian lihatlah pada detik 47. Detik 47 ketemu 10 derajat 11,8 menit. Kemudian lihatlah pada korde 0,7 adalah 0,5. Setelah itu kita masukkan increment 40 menit yaitu 10 derajat 11,8 menit ke dalam tabel. Derajat 11,8 menit ke dalam tabel, kemudian kita masukkan korde 0,5 menit ke dalam tabel. Setelah itu, carilah GHA matahari pada jam 8.40 menit 47 detik dengan menjumlahkan GHA 8 jam dan increment 40 menit 47 detik sehingga diperoleh angka 306 derajat 47,9 menit. Kemudian carilah syawal terkoreksi dengan mengurangkan syawal dengan korde. Kenapa dikurangkan? Karena korde minus 0,7. Jadi yang atas Z dikurangi korde ketemu 16 derajat 55,8 menit selatan. Baik, setelah itu kita lanjutkan. Kita masukkan bujur duga ke dalam tabel, yaitu 43 derajat 49,5. Kemudian kita jumlahkan untuk mencari LHA, menjumlahkan GHA 8 jam 40 menit 40 detik ditambah bujur timur, maka diperoleh angka 350 derajat 37,3 menit. Setelah itu carilah P karena LHA lebih besar dari 180 tapi lebih kecil dari 360, maka P sama dengan 360 dikurangi LHA dan P sama dengan timur. Kita kurangkan 360 dikurangi 350 derajat 37,3 menit menjadi 9 derajat 22,7 menit timur. Timur berasal dari karena LHA lebih besar dari 180 tapi kurang dari 360, maka P sama dengan timur. Kemudian kita masukkan syawal terkoreksi ke dalam tabel. Demikian juga lintang duga kita masukkan ke dalam tabel.
Ya. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Carilah suku daftar A pada daftar ilmu pelajaran 11. Caranya, bukalah daftar ilmu pelajaran 11A dari P730 dan sampai dengan 15 derajat. Halaman 208. Kita buka daftar A dari P730 sampai dengan P15 derajat. Kemudian kita cari pada halaman atas. Lihat halaman atas, yaitu dari P730 sampai P930. Yang kita cari ada di sini antara 9 sampai 930. Ya. Yang kita cari adalah di P11 12 derajat, di lintang 11 12 derajat, P-nya 730 sampai 930. Kita akan cari di sini untuk mencari A-nya. Ini tadi sudah kita kisahkan antara P730 sampai 930 antara lintang 11 sampai 12. Karena kita berada di antara lintang 11 dan 12, maka carilah P11 dan P90 dan P9 derajat. Maka ketemu 1,23. Ya, kemudian carilah A pada lintang 12 pada P90 diperoleh 1,34. Boleh 1,34. Kemudian carilah A pada lintang 11 pada P9 derajat 30 menit diperoleh angka 1,15. 1,16 diperoleh angka 1,16. Kemudian carilah P pada lintang 12 derajat pada P930 diperoleh angka 1,27. Ya, kita sudah mempunyai 4, yaitu 1, 2, 3 pada lintang 11 dan P90. Kemudian lintang 12 pada P9, lintang 11 derajat pada P9 derajat 1,22. A pada lintang 12 derajat P9 derajat diperoleh 1,34 dan pada lintang 11 pada P930 diperoleh 1,16 dan pada lintang 12 derajat pada P9 derajat 30 diperoleh 1,7. Maka untuk memperoleh A kita harus menginterpolasi ke 4 angka itu sehingga ketemu angka 1. Pada lintang 11 kita interpolasi pada 11 dan diperoleh ini tadi pada lintang 11 di P9 diperoleh 1,23. A pada lintang 12 pada P9 derajat diperoleh 1,34. Pada lintang 11 pada P9 derajat 30 diperoleh angka 1,16 dan A pada lintang 12 derajat pada P930 diperoleh 1,27. Kemudian dilakukan interpolasi ke bawah pada P9 derajat.
Kita interpolasi, maka ketemu adalah yang ke bawah 1,31. Kemudian kita interpolasi ke bawah ya pada P930. Yang atas 9, itu keliru tertulis 90, padahal itu 9. Kemudian tarik interpolasi ke bawah pada P930. Maka kita interpolasi dan diperoleh 1,14, 1,31, 1,34. Tinggal punya 2, kita harus interpolasi ke samping. Interpolasi ke samping. Ke samping pada 11 derajat 43. Maka 1,31 dikurangi 9 derajat 22,7 dalam kurung 9 derajat 22,7 dikurangi 9 derajat dalam kurung dibagi 9 derajat 30 dikurangi 9 derajat kali 1,31 dikurangi 1,24, maka diperoleh 1,26. Maka A adalah 1,26. Carilah suku B pada daftar ilmu pelayaran 11B. Bukalah DIP 11B pada P9 derajat 22 dan Syawal 16 derajat 55,8. Halaman 209 sebagai berikut. Kita buka. Setelah itu kita lihat dari atas B, yaitu antara 7.30 sampai dengan 9.30. Kemudian kita lihat pada Syawal 18 dan 17. 16 dan 17. 16 dan 17 karena ini asalnya 16, ini 9 berarti ada di sini. Kemudian lihatlah ini yang dari atas. Tariklah garis dari P9 derajat ke bawah hingga Z 16 derajat dan diperoleh 1,83. Kemudian tariklah P9 derajat ke bawah hingga Z 17 derajat dan diperoleh angka 1,95. Kemudian tariklah garis dari P9 derajat 30 ke bawah hingga Z 16 derajat diperoleh angka 1,74. Kemudian tariklah P9 derajat 30 ke bawah hingga Z 17 derajat dan diperoleh angka 1,85. Kemudian interpolasi pada Z 16 derajat ke samping 9 derajat dan 9 derajat 30 karena yang dicari adalah P9 derajat 22,8. P9 derajat 22,7 yang kita cari, maka interpolasinya 1,83 dikurangi dalam kurung 9 derajat 22,7 dikurangi 9 derajat dibagi 9 derajat 30 dikurangi 9 derajat kali 1,83 dikurangi 1,74 sehingga ketemu 1,76. Kemudian interpolasi ke samping yang bagian bawah, yang bagian 17 derajat di P9 derajat dan 9 derajat 30, maka interpolasinya 1,95 dikurangi dalam kurung 9 derajat 22,7 kurangi 9 derajat dibagi 9 derajat 30 kurangi 9 derajat kali 1,95 kurangi 1,85, maka diperoleh 1,87.
Interpolasi ke bawah, set 16 derajat 55,8. Kita interpolasi ke bawah, maka 1,76 ditambah dalam kurung 16 derajat 55,8 dikurangi 16 derajat dibagi 17 derajat kurangi 16 derajat kali 1,87 kurangi 1,76 maka diperoleh 1,86. Sehingga B diperoleh 1,86. Kemudian kita masukkan A ke dalam tabel, kemudian B ke dalam tabel, carilah C karena lintang tak senama maka C sama dengan A plus B dan T tumpul. Kita tambahkan A plus B menjadi 3,12. C sama dengan 3,12. Kemudian kita cari T setelah ketemu C. Ini kenapa? Karena ini adalah lintang dan syawalnya tidak senama, maka A ditambah B dan T-nya tumpul. T-nya tumpul berarti harus kita mencari daftar ke bawah. Dari daftar ke bawah sehingga diperoleh angka yang kita inginkan. Di daftar C-nya nanti, di daftar C yaitu T, untuk mencari T, kalau ke atas lancip atau runcing, yang ke bawah tumpul. Jadi kita nanti akan tarik ke bawah. Baik, kita lanjutkan. Bukalah DIB 12C dengan argumentasi 312 dan lintang 6 derajat 55. Karena di daftar C adanya adalah di 6 dan 7. Daftar C kita cari 6 dan 7. Tidak ada, maka nanti kita cari ke arah kanan. Dari daftar C halaman yang pertama ke kanan, di 6 sama 7 tarik ke kanan sampai ketemu 312 atau yang mendekati. Jadi yang mendekati kita peroleh di sini adalah lintang 6 dan 7. Kita peroleh angka 3,10. Kemudian angka ini kita tarik ke bawah karena tumpul. Kita lihat ke bawah di halaman 225. Jadi kita proses nyarinya dari 6 derajat 7 tarik ke kanan sampai ketemu 3,12 atau yang mendekati. Yang ada sini 310. Kita tarik ke bawah ya, 3,10 kita peroleh angka 310. Kemudian kita tarik ke bawah maka diperoleh angka 162. Ya, 162. Jadi T sama dengan utara 160 timur. Utara berasal dari lintangnya, T berasal dari P-nya. Utara berasal dari lintang dan T berasal dari P-nya. Maka kita mempunyai asimutal utara 160 timur. Jadi PS-nya kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Utara 162 derajat timur. Setelah itu kita akan mencari baringan sejati. Ubahlah asimut utara 180 timur menjadi baringan sejati. Karena T utara 162 derajat timur, utara timur, maka T sama dengan PS, sama dengan 162 derajat. Kemudian
masukkan BS 160 derajat ke dalam tabel. Kemudian masukkan baringan pedoman standar 160 derajat ke dalam tabel. Carilah sembir dengan mengurangkan BS dikurangi baringan standar, maka ketemu sembir. Sembir adalah BS dikurangi baringan standar. Sehingga sembir diperoleh 2 derajat. Kemudian carilah variasi tahun 2016, yaitu 1 derajat timur ditambah 2016 dikurangi 1998 kali 4 menit timur. Maka diperoleh 2 derajat 12 menit timur, atau dibulatkan 2 derajat timur, atau ditulis 2 derajat saja. Kemudian masukkan ke dalam tabel. Kemudian deviasi pedoman standar diperoleh dari sembir dikurangi variasi. 2 derajat kurang 2 derajat, maka diperoleh 0 derajat. Ya, itu kita udah ngitung pedoman standar. Masukkan haluan pedoman standar ke dalam tabel. Kemudian carilah haluan magnet atau HM adalah deviasi pedoman standar ditambah haluan pedoman standar, maka ketemu haluan magnet. Haluan magnet adalah 10 derajat. Kemudian masukkan haluan pedoman kemudi ke dalam tabel. Kemudian carilah deviasi pedoman kemudi, jadi haluan pedoman kemudi ditambah haluan magnet, yaitu saya ulangi, haluan magnet dikurangi haluan pedoman kemudi. 10 derajat dikurangi 5 derajat, maka deviasi pedoman kemudi adalah 5 derajat. Ya, kita sudah menjawab deviasi pedoman standar 0 derajat, deviasi pedoman kemudi 5 derajat. Yang kita cari berikutnya adalah haluan sejati. Haluan sejati kita terus masukkan haluan pedoman standar 10 derajat ke dalam tabel. Kemudian masukkan sembir ke dalam tabel. Kemudian haluan sejati adalah haluan pedoman standar ditambah sembir. Maka ketemu haluan sejati 12 derajat. Ya, haluan sejati 12 derajat. Kemudian kita masukkan haluan pedoman gasing. Haluan pedoman gasing 12 derajat. Salah pedoman gasing adalah haluan sejati dikurangi haluan pedoman gasing. Maka ketemu 0 derajat. Jadi salah pedoman gasing adalah 0 derajat. Jadi secara lengkap seperti ini kita lihat bahwa jawaban secara lengkap adalah kita tulis dari pertama mencari waktu tolok, kita masukkan delta tolok, kemudian cari GMT duga, masukkan PPW, karena PPW dengan GMT duga berbeda kurang dari 6 jam, maka ditulis apa adanya. Seterusnya sampai ketemu salah pedoman gasing. Ini adalah pekerjaan kita mencari haluan, mencari deviasi pedoman standar, deviasi pedoman
kemudi dan salah pedoman gasing serta haluan sejati. Kita sudah mempunyai jawabannya 3, yaitu haluan sejati 12 derajat, salah pedoman gasing 0 derajat, deviasi pedoman kemudi, pedoman standar 0 derajat, deviasi pedoman kemudi 5 derajat. Ini yang kita hitung tadi. Demikian. Ada pepatah yang mengatakan barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka camkan ini, silahkan Anda belajar supaya tidak dihinakan oleh kebodohan sepanjang hidup. Demikian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.